Gue masuk ke Berdendang, udah masuk ke venue-nya. Terus di sana itu bener-bener kacau anjing. Itu emang kacau banget, penuh banget, overload banget, bener-bener udah over kapasitas banget sih kalau menurut gue. Karena ya janggalnya mereka masih jual tiketnya sampai hari H. Jadi udah pasti ketebak bakalan Hola netizen yang bijaksana, kabar terbaru datang dari dunia hiburan tanah air ya teman-teman. Yaps, jadi ada festival musik nih. Cuma festival musik ini dengan tiba-tiba di stop di tengah keramaiannya. Nah, festival musik lokal yang diberi label Berdendang Bergoyang yang diselenggarakan di Istora Senayan Gelora Bung Karno terpaksa harus dihentikan ya guys ya. Tim panitia menyampaikan pengumuman tersebut melalui akun Instagram resmi Berdendang Bergoyang. Sebelumnya beberapa persoalan mewarnai festival musik Berdendang Bergoyang yang mestinya digelar selama 3 hari berturut-turut, yaitu tanggal 28 sampai 30 Oktober. Beberapa stage musik yang rencananya muncul justru ditiadakan. Sejumlah musisi besar tanah air harusnya tampil di festival ini, mulai dari Tulus, Padi Reborn, Melly Guslow, Ungu, Wear Genius, Rosa, Ahmad Band, sampai The Massive. Selain itu, festival Berdendang Bergoyang ini juga terlihat kelebihan kapasitas penonton. Banyak penonton yang pingsan di tengah menyaksikan festival ini. Nah, dikarenakan situasi yang terlihat tidak kondusif ya, festival musik ini yang seharusnya berakhir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat itu terpaksa dihentikan pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kejadian ini, ada beberapa netizen yang tersayang sekaligus penonton dari festival musik Berdendang Bergoyang ini mulai speak up ya di akun media sosialnya terkait kejadian-kejadian yang sudah menimpa festival ini. Nah, seperti apa tuh beberapa pengalaman dari netizen yang berbudi pekerti luhur ini? Mari kita simak bersama-sama ya. itu emang kacau banget, penuh banget, overload banget, bener-bener udah over kapasitas banget sih kalau menurut gue. Karena ya janggalnya mereka masih jual tiketnya sampai hari H. Jadi udah pasti ketebak bakalan sepenuh apa gitu kan. Udah tuh gue datang dari jam 4 untuk menghindari penuh di pintu masuk, gate pintu masuk, dan ternyata juga emang tuh udah penuh, udah rame orang gitu kan. Dari mulai cari parkiran aja tuh udah susah gitu. Udah tuh gue datang dari jam 4, sebenarnya gue masih bisa menikmati acaranya, masih bisa menikmati. Sampailah di titik dimana gue mau nonton Tulus di Bergelora Stage. Sebelumnya gue ada di Berdendang Stage untuk nonton Hi-Fi. Setelah gue nonton Hi-Fi, mau ke Bergelora Stage, mau nonton Tulus, itu harus lewatin banyak orang, desek-desekan karena stage-nya jauh. Bergelora itu ada di gate mau pintu masuk, jadi agak di depan. Terus kayak pas mau ke arah jembatan itu dihalangin lah sama si panitia ini, katanya kak sorry ini udah ditutup karena over kapasitas, udah penuh banget gak bisa, kita menghindari terjadi sesuatu. Oh, gue udah mulai berargumen tuh nggak bisa, gue mau nonton Tulus, gue beli tiketnya karena gue mau nonton Tulus gitu, jadi gue mau ke sana gitu. Tuh dia udah ngalangin, udah apalah berargumen segala macam, cuma gue masih nahan karena gue mau nonton mau nonton konser dengan mood gue yang baik. Akhirnya makin lama di belakang gue tuh makin rame orang, makin penuh, makin banyak yang datang untuk nonton Tulus karena itu musik udah mulai, mereka si Tulus udah mau mulai gitu kan. Terus udah protes segala macam, orang-orang di belakang, akhirnya sama si panitia ini dibuka pembatasnya, si panitia cowok. Terus akhirnya dia ngomong gini ke kita semua. Oke fine ya, gue buka pembatasnya dan gue apain mau kalau semua. Aneh banget sih seorang panitia bisa-bisanya ngomong kayak gitu ke kita. Udah tuh, udah disorakin apa segala macam. Akhirnya gue nonton Tulus. Itu juga udah paling belakang karena udah penuh banget. Mau maju aja tuh udah tipis-tipis banget, udah susah. Udah tuh selesai nonton Tulus, akhirnya gue nonton-nonton yang lain. Sampailah di titik gimana gue mau nonton di Pabarus. Itu lantai venue berdansa stage itu goyang, bener-bener goyang, karena tahu kan lagunya di Pabarus kayak apa, dan yang nonton tuh ramai banget karena orang-orang yang nonton Padi tuh udah ditutup gate-nya, dari manapun gate tuh ditutup. Akhirnya orang-orang pada nonton Armada dan Dipa Barus walaupun beda stage. Itu di Dipa Barus yang nonton tuh ratusan orang, ramai banget, pokoknya penuh desek-desekan, dan itu lantai venue-nya goyang. Itu kalau bisa ambruk mungkin ambruk kali ya, itu bener-bener mau runtuh gitu. Gue udah ngomong ini kalau di Dewan masih dipaksain di stage ini benar-benar bisa ambruk, kita kan bener-bener goyang banget gitu. Ini udah, aduh kacau banget deh nih acara, karena kayak gimana sih lo nggak bisa, apa namanya, ya pokoknya gimana sih lo bisa bikin acara yang kayak gini gitu, aneh.
Jadi tuh dari awal gue udah masuk, ternyata harus pakai cashless. Jadi gue beli tap cash 50.000, kata abang-abangnya ada saldonya 10.000. Ya udah gue dengan pedenya beli, dan gue dengan udah berpikiran gue aman pulang, berarti kan udah ada saldonya gitu kan, jadi it's okay. Terus gue udah beli saldo, udah beli kartu, gue masuk ke Berdendang, udah masuk ke venue-nya. Terus di sana itu bener-bener kacau anjing. Kacau bukan dalam arti apa ya, gue nonton The Sound Project, penontonnya sama-sama banyak, tapi tuh Sound Project tuh teratur. Bahkan gue di Berdendang Bergoyang pun gue nyari stage itu susah karena panitia nggak ada di sudut manapun. Kayak gue nyari nih, kayak misalkan Berdendang stage tuh di mana ya, gue harus nanya ke tenan ke tempat jualan minuman. Anjir, gue tuh nonton nyari stage itu tuh gue tanya ke penjual minuman ya, bukan panitia. Gue nyari orang-orang pakai baju panitia tuh nggak ada. Ini orang di mana anjing? Sementara gue di Sound Project, gue setiap sudut manapun, mau kemanapun di Sound Project, gue mau nanya ke panitia tuh gampang karena mereka stay ada di mana-mana. Gue nyari mereka dalam jarak 5 meter pun ketemu, ada panitia, ada kayak adalah pokoknya. Terus gue mau masuk ke indoor itu tuh kayak tai, tau nggak? Terus pas gue liat ke dalam, itu masih kosong, sumpah. Itu stage itu masih kosong di dalam. Gue nggak tahu ini pura-pura overload apa gimana, tapi ya memang overload. Tapi sebenarnya tuh nggak sebegitu overload itu, dan kayaknya panitianya kayak tai gitu, nggak menata dengan rapih anjir. Lo bandingnya sama festival yang lain kayak Sound Project, Synchronize, terus apalagi Pesapora, itu tertata dengan baik anjing. Nih apa sih, gue nggak sekali nonton ginian. Gue nonton gue termasuk orang yang kuat nonton festival yang serame itu. Bahkan kalau misalkan 2 hari pun gue jalan lah, gue masih kuat. Tapi yang ini gue baru sehari, gue nggak kuat. Gue jual tiket gue terdiri pas bangsa. Jadi kemarin gue datang ke Berdendang Bergoyang day pertama. Tapi gue datang gak dari awal. Gue datang tuh sekitar jam 7 malam gitu. Karena niat gue sebenarnya mau nonton Tulus sama nonton Padi aja. Nah, pas begitu gue baru mau masuk, itu udah ada keanehan beberapa yang membuat gue janggal di event Berdendang Bergoyang Festival. Ini masuk akses untuk kategori yang ini lewat mana ya, Mas? Terus orang-orang yang pakai baju orang dalam, tulisannya orang dalam ya kalau panitia, itu menjawab dengan santainya, wah nggak tahu mas, coba tanya ke situ deh, gitu. Ya sudahlah, kita bergerilya berinisiatif sendiri mencari ya. Dari situ gue ngeliat, nih panitia santai banget hidupnya. Nah, once gue masuk ke dalam, pas gue masuk ke dalam tuh udah disambut dengan satu stage gede gitu ya di depan. Nah, performance-nya waktu itu Om Leo, yang jadwalnya itu sekitar jam berapa, tapi belum mulai juga 1 jam kemudian. Ya oke lah, berarti itu performance-nya yang telat atau gimana kita nggak tahu. Tapi secara time management berarti mereka udah nggak bagus. Gue sesuai dengan cita-cita gue di awal, gue pengen nonton Tulus di Bergelora Stage. Gue datanglah ke area Bergelora Stage. Belum sampai ke Bergelora Stage. Jadi untuk masuk ke arah Bergelora Stage itu ada bridge gitu, jembatan masuk ke area akses itu, yang menurut gue jembatannya aja itu tidak mumpuni untuk crowd sebanyak itu. Belum sampai ke jembatan itu udah ditutup aksesnya karena udah full, penuh. Artinya kan kalian gak ngatur crowd management atau gak ngitung average tiketnya untuk satu stage berapa, dan itu penuh full sefull-fullnya. Nah, setelah Bergelora Stage itu selesai pakai Tulus, dipakailah Viera. Datanglah gue masuk ke Bergelora Stage lewat area situ. Dan lo tau gak, gue hampir chaos di jembatan yang isinya crowd banyak banget. Dan kalau chaos itu orang bisa aja pingsan di situ, atau orang bisa aja berantem di situ atau apa gitu, dan itu bisa chaosnya. Belum selesai itu, gue mau masuk nonton Padi di area dalam, itu semua pintu ditutup. Karena apa? Semuanya penuh di dalam. Gue cuman ngebayangin gimana orang yang ada di dalam situ kalau ada kejadian bahaya, gimana cara mereka keluar coba. Karena dari luar aja mereka gak bisa masuk, apalagi dari dalam gak bisa keluar dong. Satu lagi concern yang gue paling amazed dan menakjubkan di Berdendang Bergoyang, masalah pengaturan sampah. Duh, itu titik poin makannya banyak banget, tapi sampahnya gak ada yang merhatiin. Itu sampah trash bag udah ditumpuk gak ada ngangkut. Kalau kemarin gue ikut Synchronize Fest itu bahkan orang duduk di bawah, tapi pengaturan sampahnya bagus, setiap menit diangkut. Itu aja ya.
Nah, itu dia ya hadirin sekalian mengenai berbagai konflik dari festival musik berdendang bergoyang yang diselenggarakan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno. Adakah dari kalian yang datang ke festival tersebut? Bolehlah sedikit berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur ya.